Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program proyek dari tugas UAS kami yang kami beri judul Makalah Dasar Pemrograman pada Toko Seragam Sekolah. Di sini disusun oleh Syarifudin, Nurleniani, Ega Mulfi Maulani, Widya Septianisa, lalu Rini Novitasari. Nah, di sini ada latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah, sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya, sehubungan dengan mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Toko seragam sekolah menjual berbagai macam kebutuhan seragam sekolah, dari SD, SMP, SMA. Toko ini membantu para konsumen untuk mencari seragam sekolah yang mempunyai kualitas bagus berdasarkan latar belakang di atas. Disusun penelitian dengan judul sebagai berikut. Rancang bangun sistem informasi pendapatan jasa pada toko seragam sekolah. Maksud dan tujuannya. Maksud dari penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui dan menganalisa sistem proses pendapatan penjualan pada toko seragam sekolah. Yang kedua, membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja sehingga tidak menyulitkan karyawan dalam pembuatan pencatatan laporan pendapatan yang ada. Selanjutnya, metode pengembangan software. Dalam mengembangkan software yang dibuat, penulis menggunakan metode waterfall. Menurut Rosa dan Salahuddin dalam Darmawan Hartini 2013, model SDLC air terjun atau waterfall juga disebut sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Yang terbagi menjadi ada 1, analisis kebutuhan software, dokumen yang ada pada analisa kebutuhan software. Kami butuhkan berupa dokumen 2, desain. Desain di sini untuk arsitektur serta user interface yang kami gunakan berupa IRD dan UX. Ada 3, kode generation, tapi ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasi pendapatan jasa pada toko seragam sekolah. Program yang dibuat termasuk pemrograman berbasis objek. Dan untuk pengodingan, kami menggunakan NetBeans. 4, testing. Setelah perangkat lunak dibuat, pengujian atau testing program mulai dilaksanakan. Proses testing difokuskan pada logika internal perangkat lunak dengan memastikan bahwa semua statement telah diuji dan mengetahui kekurangan pada program tersebut. Kami sebagai penulis menggunakan black box testing. 5, support. Hardware yang penulis gunakan untuk membuat aplikasi persediaan barang yaitu prosesor Intel, Pentium, CPU, install memori, sistem. Landasan teori. Konsep dasar. Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. NetBeans dan Java. Menurut Agustini, NetBeans merupakan salah satu ide yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. NetBeans mempunyai lingkup pemrograman yang terintegrasi dalam suatu perangkat lunak yang di dalamnya menyediakan pembangunan program GUI, text editor, compiler, dan interpreter. Menurut Agustini, Java adalah suatu jenis teknologi pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystems
Teknologi Java dapat digunakan untuk pembuatan aplikasi database, web, jaringan, ataupun grafis. SQL menurut Kadir, SQL Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Standar SQL mula-mula didefinisikan oleh ISO atau Internal Standard Organization dan ANSI atau The American National Standard Institute yang dikenal dengan sebutan SQL 86. Peralatan pendukung 1. UML. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Sunarti 2016, UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. 2. Use case diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Sunarti 2016, use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 3. Activity diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Sunarti 2016, diagram activity menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 4. Kelas diagram. Menurut Salahuddin 2013, mengemukakan bahwa kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 5. ERD. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Sunarti 2016, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. 6. LRS merupakan tabrani dalam Karyati dan Kom 2016 menyimpulkan bahwa LRS dibentuk dengan nomor dari tipe rekord. Beberapa tipe rekord digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan nama yang unik. Perbedaan LRS dengan IR diagram adalah nama tipe rekord berada di luar kotak file tipe rekord ditempatkan. LRS terdiri dari link-link di antara tipe rekord. Link ini menunjukkan arah dari satu tipe rekord file yang kelihatan pada kedua link tipe rekord. Penggambaran LRS mulai dengan menggunakan model yang dimengerti. Dua metode yang dapat digunakan dimulai dengan hubungan kedua model yang dapat dikonversikan ke LRS. Metode yang lain dimulai dengan IR diagram dan langsung dikonversikan ke LRS. 7. Sequence merupakan Sequence menurut Irmayani dan Susiatih 2017 merespon bagaimana sistem merespon bagaimana sistem respon kegiatan user sequence diagram yang dibuat yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan utama dari sistem informasi
antara pendapatan dan belanja desa berbasis objek. Delapan, deployment. Menurut Irmayani dan Susanti 2017, deployment menggambarkan hubungan antara software dan hardware terhadap sistem dan apa saja output yang dihasilkan. Software yang digunakan antara lain SMPP sebagai server, phpMyAdmin sebagai database, dan NetBeans IDE 81 sebagai editor bahasa pemrograman Java. Berikut adalah tampil use case modal. Contohnya seperti ini. Next. Dan di sini ada tampilan transaksi pemesanan barang. Next. Dan di sini juga ada transaksi pembelian barangnya. Next. Dan juga di sini ada tampilan data barangnya. Dan ada tampilan data master supplier-nya. Selanjutnya ini adalah tampilan dari hasil codingan NetBeans-nya. Nah, filenya itu adalah toko baju. Di toko baju ini ada file JSP. Terus di source package-nya ada kontrol, di dalam kontrol ada file-file servlet dan file koneksi. Lalu ada file model Java. Ini adalah codingan dari berandanya. Coba di running. Nah, ini adalah hasil dari runningannya. Di sini ada data baju, supplier, pemesanan, pembelian, dan jurnal. Nah, ini adalah data baju. Ini kita bisa input barang, kodenya 123. Nama barangnya itu baju putih. Lalu harganya itu 80.000. Lalu kita taruh stoknya itu 24. Kita klik simpan. Lalu datanya akan tersimpan di sini. Nah, dari codingannya itu, ini adalah data barang. Ini yang saya blok itu adalah data buat input barangnya. Lalu ini adalah hasil dari input barangnya itu sendiri. Nah, di sini tuh ada action-nya itu ada hapus dan edit.
Ini bisa dihapus, bisa juga diedit. Kalau diedit, kita pencet edit, kita bisa edit. Dari 24. Nah, ini stoknya jadi keganti. Lalu kalau kehapus itu, dia langsung kehapus. Nah, data celananya hilang. Lalu setelah itu ada supplier. Di supplier itu ada kode B. Nama suppliernya, dan nomor teleponnya. Ya. Lalu kita simpan dan muncul. Nah, ini adalah tampilan dari supplier JSP-nya. Hampir sama codingan dari barang JSP. Lalu di sini ada servlet-nya. Servlet itu fungsinya untuk mengambil data dari database. Ini tampilan dari barang servlet. Lalu ini adalah tampilan dari supplier servletnya. Selanjutnya ini ada transaksi untuk pemesanan. Di sini ada nomor pesannya, tanggal pesan, di sini barangnya pilih barang. Di sini aturan harga barangnya muncul otomatis, tapi ada fungsi yang tidak dapat berfungsi. Di sini suppliernya, lalu di sini juga tidak berfungsi. Lalu ini ada codingannya, tampilannya. Di sini ada pemanggilan dari hasil data barang. Di sini untuk menampilkan kode barang dan nama barang. Lalu di sini ada tampilan untuk harga barang. Seharusnya terisi otomatis tadi harga barangnya, tapi ada fungsi yang tidak dapat berfungsi. Lalu di sini ada supplier. Tampilan untuk supplier, pemanggilan dari hasil supplier, menampilkan kode supplier dan nama supplier. Selanjutnya kita akan ke pembelian. Ini codingan pembeliannya. Ini untuk menampilkan tanggal secara otomatis. Terus ini untuk menampilkan nomor faktur, ditampilkan di jurnal. Ini untuk menampilkan nomor pesanan, sudah mencakup semua. Ada nomor pesan, tanggal pesan, total, kode supplier, kode barang, kuantiti pesan, subtotal.
Ini untuk menampilkan hasil dari kode barang, kuantiti barang, ini untuk menampilkan kode barang, kuantiti barang, sama sub total. Beli. Terus langsung ke run. Ini tampilannya. Nomor beli dan nomor faktur dimasukin secara manual. Tanggal belinya terisi secara otomatis sesuai tanggal sekarang. Nomor pesanan otomatis dari data pemesanan. Sekian presentasi proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.